Shalom saudaraku semua. Shalom. Shalom sahabat-sahabat terkasih Tuhan. Udah siap memuji Tuhan? Amin. Sekali lagi saya tidak letih-letihnya untuk mengingatkan saudara-saudaraku semua. Di depan masih kosong saudaraku. Masih banyak tempat di depan. Yuk mari yang belakang boleh pindah. Kenapa mesti ke belakang sih? Kan enak di depan. Lebih kelihatan juga, lebih dengar juga firman Tuhan nanti. Jadi jangan yang baru biar nanti yang baru datang yang telat-telat yang duduk di belakang. Tapi Bapak Ibu semua yang tepat waktu hadir boleh duduk di depan. Gitu saudaraku. Mari saya undang kita untuk bangkit berdiri. Kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya pimpin dalam doa. Bapak kami mengucap syukur Tuhan. Sungguh indah Tuhan pagi hari ini Kau jadikan Tuhan. Kami bersyukur senantiasa Tuhan Kau terus Tuhan Yesus. Memberkati kami Tuhan melewati hari demi hari Tuhan. Tuhan Yesus kami percaya Tuhan kasih karunia-Mu Tuhan. Selalu tercurah bagi kami Tuhan. Pagi, siang dan malam Tuhan Kau terus pelihara kami Bapa. Dan pada pagi hari Tuhan Yesus kami mau berkumpul Tuhan bersama-sama Tuhan. Mau memuji Tuhan, menyembah-Mu Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan aktifkan Roh Kudus Tuhan yang tinggal di dalam hati kami Tuhan. Agar kami Tuhan boleh meninggikan nama-Mu Tuhan bersama-sama Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Tuhan kami mau datang dan berserah Tuhan. Untuk menyatakan kuasa-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Pujian kita. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Allah Immanuel, Kaulah harapan kami Tuhan. Begini waktunya kami Tuhan untuk datang dan menyerahkan hati kami. Mari jemaat Tuhan. Datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang benar dalam kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel.
Immanuel, Engkau besertaku. Engkau Allah besertaku. Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Oh Immanuel, 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 Engkau besertaku. Oh, Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Kau kuatkan. Kaulah harapan kami Tuhan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Mari jemaat Tuhan. Aku bertahan, Kaulah harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan Tuhan, Engkau Allah Engkau Allah Engkau Allah Haleluya, Kau besertaku. Kaulah harapan di dalam kesesakan. Kaulah Immanuel, Kaulah Immanuel, Kaulah Immanuel. Mari sembah Dia, mari sembah Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, oh, haleluya, haleluya. Kami bersyukur, Allah yang hebat seperti-Mu, Allah kami yang hidup. Kau Allah sumber pengharapan, Kau beserta kami Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kau sungguh baik Tuhan, teramat baik, kasih-Mu nyata Tuhan. Haleluya.
Allah kami Immanuel. Oh Tuhan Yesus, Kau yang beserta kami Tuhan Yesus. Oh dimanapun Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, di situ kami yakin Kau berada bersama kami Tuhan Yesus. Oh seperti waktu ini juga Tuhan, kami percaya Tuhan, 2-3 orang berkumpul Tuhan, Kau hadir Tuhan. Oh begitupun di tengah-tengah umat-Mu Tuhan, Kau yang memimpin kami Tuhan. Oh kiranya Tuhan pimpin kami Tuhan dalam ibadah kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan lawatan Roh Kudus-Mu Tuhan tidak tinggal diam Tuhan. Mau mengurapi Tuhan umat-Mu Tuhan satu persatu Tuhan. Mau menjamah Tuhan Yesus. Oh hati yang lesu Tuhan. Oh hati yang berbeban berat Tuhan. Kau mau lepaskan Tuhan Yesus. Oh ada kelepasan Tuhan pagi siang hari ini Tuhan Yesus, Kau mau nyatakan di tengah-tengah umat-Mu Tuhan. Bagi orang-orang yang percaya Tuhan, ada kuasa, ada kekuatan. Oh ada pemulihan yang ajaib dari Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya Tuhan. Dan kami mau naikkan pujian kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari jemaat Tuhan sama-sama kita mau katakan, amin. Haleluya, haleluya. Ada kuasa Bapak Ibu. Semua percaya, kita semua boleh lambaikan tangannya yang percaya. Mari kita sama-sama menyembah Dia lebih lagi. Mari kita mau naikkan lagu ini. Ada kuasa. Oh ada kuasa dalam namanya. Dialah menara kita yang teguh. Dialah sumber perlindungan kita. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita menaikkan namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Mari sama-sama tepuk tangan di atas kepala. Kau yang termulia Di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Oh, Engkau yang berkuasa di dalam segala. Ada kuasa, kuasa dalam nama Yesus. Haleluya. Dialah Tuhan yang berkuasa. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Nama di atas segala nama Tuhan. Nama yang telah membebaskan kami Tuhan. Segala kuasa tunduk pada namamu. Mari jemaat Tuhan. Mari Di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. segala kuasa tunduk. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan segala Tuhan. Oh nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama. Hanya nama Yesus. Nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk Pada siapa? pada nama itu.
Mau lebih lagi saudaraku? Amin. Aduh, sayanya udah ngos-ngosan. Tapi melihat senyum saudara semua, jadi saya jadi bersemangat lagi nih. Mau lebih bangkit lagi, kita memuji Tuhan. Karena Tuhanlah yang bertahta di atas segala kemuliaan. Mari jemaat Tuhan katakan haleluya. Katakan pelukis cakrawala. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Haleluya. Pemilik kehidupan. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Mari angkat tangan saudara semua bersama-sama. Kami rindukan Kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa. saat hati bersatu, menaikkan Pujian belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Oh, this is our God. Haleluya. Katakan pemilik kehidupan pemilik kehidupan yang sanggup. yang sanggup menyelamatkan. Jalan-jalan kebenaran. Oh, kami rindukan kuasa lawatan-Mu Tuhan. Rindukan Kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Oh, sungguh besar kuasa-Mu Tuhan. Bersatu hati Tuhan kami menyatakan Bapa. Haleluya. Mari musik memuji Tuhan. Sama-sama angkat tangan kita bersama. Rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Sama-sama. Great is our God. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan Kau berkuasa Tuhan. Dan kami terlebih percaya juga Kau sungguh baik bagi kami Tuhan. Teramat baik, terlalu baik bagi kami Bapa. Kaulah Allah kami Tuhan. Kau Yesus kami Tuhan. Mari saudaraku kita mau lebih dalam lagi menyembah Dia. Kita mau menyatakan lewat lagu ini, Yesus Kau sungguh baik. Yesus namamu indah. Dan kami mencintai Engkau selalu Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus namamu indah. Yesus,
Yesus, kau sungguh baik. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita memberikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus, karena Dia teramat baik, Dia sungguh baik. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak Terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Senang jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima sebuah pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari jemaat saja menyembah, katakan, ku mau memuji-Mu. Yes, Tuhan Yesus.
menyembah-Mu bersama-sama Tuhan. Sebab Kau yang layak Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Mari jemaat Tuhan, lebih sungguh lagi ku mau memuji-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Yesus, Kau yang layak terima semua pujian, sembahku. Kau yang layak terima pujian. Berikan yang terbaik Tuhan, yang termanis dari hati kami. Oh, sembarang puji-pujian. Hosana to the King, glory, 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 glory. Allah yang hidup, glory, 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 glory. Bagi setiap kami, Bagi Allah yang kasih-Mu hidup. tercurah bagi setiap kami, Yesus. Haleluya, glory, haleluya, Ajaib glory, haleluya. besar kuasa-Mu, Yesus. Haleluya, Hanya Kau Tuhan yang haleluya. kami sembah. Hanya Kau yang kami tinggikan. Menyembah-Mu Tuhan, menyenangkan hati-Mu Tuhan, memberikan yang terbaik yang kami bisa. Oh, yang kami mampu. Sebab Kau yang memampukan kami semua Tuhan, Kau yang melayakkan kami semua Tuhan, Kau yang menyucikan kami Tuhan, Kau yang memberikan kekuatan, Kau yang telah bangkit, oh yang menyelamatkan hidup kami, orang-orang percaya
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh, sungguh baik Tuhan, teramat baik Bapa. Tuhan Yesus, sebentar Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Berikan kami Tuhan Yesus telinga yang mau mendengar Tuhan, hati yang mau terbuka Tuhan, agar kiranya di saat Tuhan Yesus ada firman Tuhan yang dibagikan bagi kami Tuhan, boleh bertumbuh Tuhan, berakar kuat Tuhan Yesus dalam hati kami Tuhan. Kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Kami juga boleh berdoa Tuhan Yesus untuk hari ini Tuhan. Jikalau kami Tuhan boleh mengembalikan perpuluhan kami Tuhan Yesus, kiranya Engkau yang memberkati kami Tuhan. Ini waktunya Tuhan kami mengembalikan perpuluhan-Mu Tuhan sesuai dengan firman Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Juga kami ingin berikan kolekte juga Tuhan Yesus. Sucikan, kuduskan Tuhan agar boleh dipakai Tuhan untuk memberkati gereja kami Tuhan. Oh Tuhan, sebagai operasional Tuhan di dalam gereja kami Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan kami telah berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Mari silakan Bapak Ibu. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Help me out now, here we go. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Give in love, give in faith, give with joy and a smile on your face. Give as the Lord has given to you. How you give is a reflection on your gratitude. So give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Help me out now, here we go. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Give in love, give in faith, give with joy and a smile on your face. Give as the Lord has given to you. How you give is a reflection on your gratitude. So give, and it will come back to you. Good measure. Kita pagi hari ini, amin. Ya, haleluya. Kita semua rindu mau dengar firman Tuhan ya. Maka mari kita sama-sama mau berdoa, saudaraku. Beri hati kita rindu akan firman Tuhan. Bapak, kami berdoa. Kami tahu Engkau hadir di tengah-tengah kami. Haleluya. Dan kami tahu Tuhan, Engkau terus mau mengajar kami, memperlengkapi kami. Maka berfirmanlah bagi kami siap dengar firman-Mu. Berikan kepada hati kami roh yang haus, yang mau dengar-dengaran akan suara-Mu. Maka Engkau jadikan hidup kami menjadi seperti yang Engkau mau. Dalam nama Tuhan Yesus, urapi kami semua. Haleluya, amin. Ya, saudaraku, pagi hari ini firman Tuhan akan berkaitan dengan salib. Ya, sebulan yang lalu kita sudah membahas soal memikul salib. Hari ini kita mau belajar apakah kita mengenal salib ya, dan belajar membedakannya nanti dengan jangan sampai kita suka minum anggur bercampur empedu. Kita memulai, saudaraku, lihat dari firman Tuhan. Jadi kalau saudara perhatikan ketika kisah Yesus mau disalibkan, menjelang penyalipan sudah di Golgota, Yesus ditawarin minum, ya, minum anggur bercampur empedu, minum anggur bercampur mur.
Ya. Baru nanti kemudian setelah itu sekali lagi Tuhan Yesus ditawarin minum ketika Tuhan Yesus bilang aku haus. Nah bilang aku haus itu udah menjelang kematiannya. Jadi memang ada 2 kali saudaraku Tuhan Yesus ini diberi minum. Cuman yang pertama dia tolak. Yang kedua dia minum karena dia haus. Dan memang ada bedanya minuman campuran yang pertama dengan yang kedua. Nah hari ini kita mau konsentrasi kepada minum anggur yang pertama yang ditolaknya. Ya. Nah sebelum itu ini nubuat saudaraku. Mazmur 69 ayat 21 dan Amsal 31 ini adalah menjadi latar belakang. Jadi dulu di Mazmur itu dikatakan bahkan mereka memberi aku makan racun. Nah makan racun ini dalam terjemahan bahasa Inggris King James Version atau NIV itu disebutnya bukannya racun tapi empedu ya. Jadi kata ini saudaraku bahasa aslinya ini kita nggak lihat ya, tapi intinya dia bisa disebut racun, tapi dengan kata lain juga dia bisa berarti empedu, ya. Maka ayat ini kalau kita artikan, bahkan mereka memberi aku makan empedu dan pada waktu aku haus mereka memberi aku minum anggur asam. Nah ayat ini sebetulnya nubuatan apa yang akan terjadi pada Yesus Kristus ketika dia disalib. Amin. Saudara-saudara ada 2 kali minum anggur ya. Lalu di Amsal 31 ini menjadi satu kebiasaan yang dimulai oleh Raja Salomo ketika ada orang yang akan binasa, akan mati, akan dihukum ya. Dikatakan berikanlah minuman keras itu kepada orang yang akan binasa dan anggur itu kepada yang susah hati. Nah ini juga menyatakan 2 jenis minuman ya. Dan ini terjadi pada waktu Yesus menjelang penyalipan dan menjelang kematiannya. Oke, kita lihat berikutnya. Inilah ayatnya ya. Matius 27 ayat 34, yuk kita baca sama-sama 1, 2, 3. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Lalu yang di Markus saudaraku, Markus 15 ayat 23, apa dikatakan? Lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, tetapi ia menolaknya. Memang ada ahli yang mengatakan ini 2 yang berbeda ini. Walaupun waktunya sama, ini di pagi hari ya. Ketika Yesus sudah di Golgota menjelang disalibkan. Tapi ada banyak ahli saudaraku yang mempelajari kejadian ini. Kesepakatan terbesar mengatakan bahwa ini bicara kejadian yang sama. Kenapa yang satu bercampur empedu, yang satu bercampur mur. Nah ini yang penting adalah menangkap kepada esensinya bahwa anggur bercampur empedu, apa itu empedu saudara? Empedu apa saudara? Empedu dihasilkan oleh apa? Hati ya. Ya dari hati ya, itu ada ya teorinya sih luar biasa, kita nggak akan bahas teorinya, tapi empedu itu adalah cairan yang pahit. Ya. Lalu ketika bicara soal mur juga dari kata dasarnya ya saudara, ini juga bicara soal campuran yang pahit. Jadi intinya kita nggak berlama-lama ya, kita mau maju ke bagian lain. Intinya sebagian besar penafsir mengatakan ini kejadian yang sama. Sama-sama berbicara tentang cairan yang pahit yang dicampurkan kepada anggur. Kenapa dicampurkan kepada anggur? Jadi ini menjadi satu kebiasaan zaman dulu itu saudaraku ya, kalau mau ada penyalipan mereka berikan ini kepada orang yang akan tersalib. Kenapa? Karena ini walaupun tidak se-efektif obat bius zaman sekarang. Ya zaman sekarang orang kalau mau dioperasi, apalagi operasi besar pasti dikasih obat bius. Supaya apa saudaraku? Supaya tidak
tidak sakit ya, tidak merasa sakit. Nah, kalau zaman itu dikasihnya adalah anggur bercampur mur atau empedu supaya tidak sakit atau meredakan sakit. Intinya itu saudaraku. Nah, sekarang kita mau lihat lagi ya. Kenapa Yesus menolaknya? Jadi Yesus pada waktu itu adalah menghadapi hukuman salib. Satu hukuman yang dianggap paling berat di zaman itu dan paling membuat terhukum menderita. Ya, ini menyangkut penderitaan badan sudah pasti, penderitaan jiwa juga saudaraku. Ya, pikiran yang menjadi kacau dan tertekan. Jiwa juga perasaannya saudaraku ya, perasaan terhina, perasaan terbuang, perasaan tertolak, ya perasaan-perasaan yang sangat negatif akan mereka alami, malu dan sebagainya saudaraku. Ya. Nah, Yesus diizinkan diberi minum anggur bercampur empedu atau mur sebagai obat terbaik yang dapat mengurangi rasa sakit. Kalau orang pada umumnya mau nggak dikasih cairan yang mengurangi rasa sakit, saudara? Mau? Mau ya? Kadang-kadang operasi kecil aja udah nanya dulu, dok saya dibius aja dok. Nggak usah kata dokter, ini mah kecil. Dibiusnya total aja dok, nggak usah total, biusnya bius setempat aja. Ya, banyak orang tuh nggak mau merasakan sakit, banyak orang itu mau dikasih sesuatu yang akan menolong dia supaya tidak mengalami perasaan yang sakit. Tapi Yesus menolak. Kenapa? Nah, ini yang kita mau pelajari ya saudara-saudara ya. Yuk berikutnya. Ya. Yesus menolak karena Yesus tidak perlu anggur bercampur empedu. Biasanya mereka yang menjalani hukuman salib ingin, mau, bahkan mencari anggur bercampur empedu atau anggur bercampur mur untuk menghilangkan perasaan sakit. Ya, tapi beda sama Yesus. Di sini kita akan menemukan alasannya. Ia tidak mau penderitaannya dikurangin. Dia tidak mau menumpulkan rasa sakit dari menjelang kematian sampai mati. Dia mau melalui proses itu saudaraku. Berapa jam Yesus disalib? 6. Dari jam 9 pagi sampai jam 3 petang dia mati. Jadi bayangkan 6 jam. Kalau orang proses operasi aja jarang banget ya operasi 6 jam. Kecuali itu operasi yang berat gitu ya. Operasi sejam aja orang butuh, pengen dikasih obat penahan nyeri. Jangankan operasi, sakit gigi aja cari obat penahan nyeri. Tapi Yesus di sini saudaraku, dia tidak mau penderitaannya dikurangin. Dia tidak mau menumpulkan rasa sakit dari kematian. Dia mau melaluinya dengan pikiran yang sempurna, artinya sadar. Orang kalau dibius kan turun kesadarannya. Bahkan hilang kesadarannya. Tapi Yesus mau dia melalui menit demi menit kesakitan, penderitaan. Dia mau memikul seluruh hukuman dosa kita. Tanpa sisa sedikit pun. Dia mau rasakan sepenuhnya. Dia mau rasakan 100% apa artinya dia menebus kita. Apa artinya dia menanggung penderitaan kita. Apa artinya dia telah mengampuni kita. Dapat mengampuni kita dari segala dosa. Itu dasarnya saudaraku. Coba kita lihat ayat berikutnya.
Ini motifnya saudaraku. Apa motivasi Yesus? Yohanes 18 ayat 11b. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku? Jadi Yesus punya kesadaran yang penuh ya. Bahwa dia akan mengalami, bahwa dia harus minum cawan yang pahit. Cawan penderitaan. Dia sadar betul dia punya tugas seperti itu. Dia dipanggil untuk ini. Yesus katakan ini waktu Petrus mau menolong Yesus dengan menghunuskan pedang dan memotong daun telinga satu orang di Getsemani. Tapi Yesus bilang itu tidak perlu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku? Jadi ada satu kesadaran, pemahaman, pengertian yang penuh dari Yesus. Bahwa dia harus melakukannya. Maka ketika dia sedang melakukannya. Ya sudah disiksa itu saudaraku sejak semalam. Ya sudah habis badannya itu saudaraku dicambuki. Ya, darah sudah mengalir kemana-mana. Ada kesempatan untuk minum anggur bercampur empedu. Dia tidak ambil kesempatan itu. Kenapa? Bukannya Yesus sok-sokan. Bukannya Yesus jago-jagoan. Bukannya Yesus sombong. Tapi Yesus dengan kesadaran penuh bahwa dia memang telah ditugaskan. Dan dia rela saudaraku. Mengalami proses penderitaan itu. Hari demi hari kalau kita ya. Kalau Yesus waktu itu detik demi detik. Menit demi menit. Dan tidak mau dibantu dengan penghilang rasa sakit. Lalu di Lukas 23:34 kita juga menyadari ini perkataan Yesus. Yesus berkata apa? 1, 2, 3. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Apa yang kita tangkap dari 2 ayat ini? Yesus betul-betul menyadari, rela, ikhlas untuk melaksanakan proses penderitaan sampai mati di kayu salib. Supaya sepenuh-penuhnya dia menanggung kutuk dosa buat saudara dan saya. Dan sepenuh-penuhnya dia alami penderitaan. Ini kan kemarin baru ada yang selesai sesi CG. Ya, di CG ada sesi Yesus penyembuhku. Betul? Ya, yang CG masih ingat tentu, semoga semua yang sudah pernah ikut CG juga ingat. Apa pelajaran yang kita dapat ketika kita bicara Yesus penyembuh? Bahwa dia telah disakiti. Luka, semua luka dari kepala, tangan, kaki dan seluruh badannya. Itu adalah luka kita manusia. Luka jiwa kita manusia selama kita hidup di muka bumi ini. Miliaran manusia tertanggung sepenuhnya pada tubuh Yesus hari dia disalibkan. Makanya Yesus menolak anggur bercampur empedu karena ia mau mengalami sepenuhnya, sempurna. Kalau aku harus menanggung kutuk dosa umat manusia. Kalau aku harus menanggung segala luka batin, penderitaan manusia. Aku mau melakukannya sepenuhnya. 100%. Amin saudaraku. Karena kalau Tuhan pada waktu itu tidak menolak. Mungkin sedikit atau berapa banyak kesadarannya turun. Sedikit atau berapa banyak ada sakit yang dia tidak rasakan. Itu artinya dia tidak menanggung kita kutuk dosa dan segala sakit kita. Sakit di jiwa kita, sakit di tubuh kita, sakit bahkan saudaraku di hati nurani kita. Dia enggak sepenuhnya menanggung. Apa artinya? Anggap aja dipotong 10%. Kalau saudara sakit gigi, minum tuh Ponstan. Bisa hilang sepenuhnya. Anggap aja Yesus kalau dia tidak menolak, dia minum sedikit, itu menghilangkan 10% dari sakitnya. Artinya apa saudaraku? Tidak sempurna.
Apa yang dia tanggung buat saudara dan saya. Maka ketika ada kesempatan mendapat pertolongan dari orang, dia tidak ambil itu supaya dia menanggung semua dosa dan sakit kita. Amin. Amin. Amin saudara. Enggak beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Coba saudara yang kemarin dilepaskan dari segala luka hati. Luka hati sejak bayi mungkin ditolak. Bayi mungkin mau digugurin. Dari bayi diharapkan cewek, yang lahir saudara cowok. Diperlakukan kayak cewek. Itu udah banyak sekali sakit hati kita. Sampai menikah, sampai punya cucu. Ada banyak di dalam perjalanan hidup kita. Sakit dan penderitaan. Itu semua saudaraku. Semua itu ditanggung oleh Yesus. Jadi hari ini kita mengerti kenapa Yesus menolak ketika diberikan minuman itu. Karena semua kita telah ditanggungnya. Amin. Gak ada satupun di antara kita yang gak ditanggungnya. Sekalipun kita merasa dosa gue sih udah malu banget, jangan diceritain. Aibnya gede banget. Saudaraku, mau yang segede apapun dosa kita, bersyukurlah. Karena Yesus hari itu telah menunjukkan dia mau tanggung sepenuh-penuhnya. Haleluya. Engkau bisa merasakan kasih Yesus kepada kita. Berarti kasihnya luar biasa. Berarti dia luar biasa. Mengasihi kita tuh penuh 100%. Nggak mau dia sedikit pun dikurangin. Karena dia sudah janji kepada Bapa, bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapakku? Nanti bagaimana dengan kita ya? Di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya sejak kita bayi, adalah penderitaan-penderitaan kita alami. Bahkan ketika kita menjadi Kristen, kita tahu kita harus juga sangkal diri dan pikul salib. Betul saudara-saudara? Amin. Karena kita murid Tuhan, ya, maka semua murid Tuhan akan meneladani Yesus. Bagaimana proses Yesus menyikapi salib? Bagaimana Yesus menyikapi penderitaan? Itu yang kita harus belajar hari ini. Ya, supaya kita jadi orang-orang yang luar biasa, yang disebut lebih daripada pemenang-pemenang. Kita bukan tempe, ya, kita bukan orang yang bermental tempe. Tapi kita punya mental anak-anak raja. Berikutnya. Apakah salib itu? Nah, kita mesti mengenal salib saudaraku. Salib adalah tempat darah dicurahkan dan tubuh dikorbankan dengan rela. Karena salib Yesus bukan salib seorang penjahat, ya toh? Ya. Lain salib Yesus dengan salib penjahat-penjahat, ya penjahat-penjahat masa rela gitu kan? Ya paling udah ya habis gue udah gak bisa apa-apa lagi. Rela mah belum tentu disalib. Tapi salib Yesus itu saudaraku. Ini salib yang luar biasa. Karena dia mau disalibkan di sana dengan kerelaan. Di atas salib pasti gak ada kesombongan. Di atas salib pasti juga enggak harap pujian. Di atas salib juga tidak menangis. Lalu salib itu apa lagi? Salib adalah menerima dengan sukacita, memuji syukur kepada Tuhan yang besar dan yang kasih. Bahwa jalan yang dipilihnya itu indah bagiku. Nah, ini kalau penerapannya bagi kita. Kita semua punya salib. Tuhan kasih salib murid kepada kita semua. Nah, ketika kita belajar memikul salib seorang murid, ada penderitaan gak pasti ada. Tapi bagaimana kita punya hati seperti Yesus. Yesus bisa menanggung itu saudaraku
tidak dengan menangis, ya, dia dengan rela. Nanti kita juga lihat ada ayat dari Rasul Paulus. Rasul Paulus dan rasul-rasul Tuhan juga mereka menanggung salib. Dan mereka menanggungnya dengan rela dan sukacita. Saudara ingat akan siapa? Stefanus, ya, martir pertama setelah Yesus mati adalah Stefanus. Bagaimana ketika dia dirajam, dia bisa berkata, aku melihat anak Allah. Dan dia tidak dengan menangis-menangis. Kenapa bisa begitu? Nah, ini luar biasa. Karena orang-orang ini telah mengenal salib. Saudara, Tuhan mau kita yang jadi orang Kristen juga mengenal salib. Bukan mengenal salib hanya, oh iya tak kenal saya salib, salib tuh begitu tuh. Enggak cuma bentuknya yang kita kenal saudaraku, tapi sifat-sifat salib, esensi yang ada pada salib, nilai-nilai yang ada pada salib itu yang orang percaya harus mengenalinya. Sehingga ketika salib itu saudaraku datang dalam hidup kita dan kita perlu menanggung salib, kita akan dapat menanggungnya seperti Yesus menanggung salib. Nah, ini yang kita mau belajar lebih jauh ya. Lalu saudaraku dikatakan apa? Ya. Bagaimana kita memuji, bersyukur kepada Tuhan yang besar dan kasih. Oh, kita mengenal salib Tuhan, kita pasti memuji Tuhan. Ya Yesus, Engkau Allah yang besar. Engkau sanggup ampuni dosa kami. Engkau sanggup juga bersihkan hati kami dari luka-luka hati. Sehingga kami pun dapat mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Betul saudara-saudara? Amin. Jadi kita melihat, wow benar ya, kasih Tuhan itu ada dan kasihnya itu dahsyat, menyembuhkan. Dia Allah yang besar, yang sanggup melakukan hal-hal yang mustahil buat manusia, buat orang yang belum percaya. Tapi buat kita yang percaya, wow ada hal-hal pengalaman-pengalaman yang lebih daripada sekedar manusia biasa. Nah ini yang kita juga harus mengenalnya, karena ketika kita mengenal salib kita akan mengenal hal-hal ini saudaraku. Ya. Ketika kita mengenal salib maka kita juga akan semakin diubahkan punya hati yang makin lembut. Dan makin lunak di hadapan Tuhan. Seperti Yesus. Kita kenal Yesus hatinya lembut, lunak kepada kehendak Allah. Dia tidak pernah menolak kehendak Allah. Dia tidak pernah memberontak kepada Bapa. Hatinya begitu lembut. Mudah dibentuk. Ya. Kata-kata dari seorang yang mengerti salib adalah tidak ada masalah bagiku dengan salib. Kalau orang Kristen takut dengar soal salib. Itu orang Kristen yang belum mengenal salib. Kalau orang Kristen takut disuruh pikul salib. Itu orang Kristen yang belum mengenal apa itu salib. Biarlah kita beri diri kita makin hari makin mengenal salib. Karena barang siapa mengenal, dia akan bersuka cita. Barang siapa mengenal, dia akan ucap syukur bahwa aku mengenal salib, ya Tuhan. Jadi salib itu bukan hal yang mengerikan. Salib itu saudaraku adalah bukan satu masalah dengan salib. Enggak ada masalah kalau Yesus suruh saya pikul salib. Enggak ada masalah kalau Yesus suruh kami murid-murid pikul salib. Sama seperti dia. Itu artinya kita betul-betul mengenal apa itu salib saudara-saudara. Nah sekarang tanya aja sama diri sendiri. Aku kalau dengar salib gimana? Masih ngeri-ngeri, masih males-males, masih menjauh lah kalau bisa jangan dengar. Atau aku mau, aku rindu belajar lebih lagi. Seperti Yesus punya pemahaman soal salib, aku mau belajar seperti itu. Nah kalau kita ngerti salib, kita tidak akan mengasihi diri kita sendiri. Kita bisa mengampuni, kita juga tidak pasif. Hanya satu saja perasaan kita, bersyukur. Sekalipun ada penderitaan. Ini yang luar biasa. Ya, berikut
Ada 3 macam perasaan saat menderita. Ini ada pada manusia, pada saudara dan saya. Pasti kita pernah mengalami atau akan mengalami. Tapi yang membedakan adalah saudaraku, ini jenis perasaan yang tidak mengenal salib. Atau kurang mengenal salib. Tapi lebih mencari anggur bercampur empedu. Ini perasaan-perasaan yang sangat bertolak belakang dengan perasaan Yesus. Ini perasaan-perasaan yang manusiawi. Alamiahnya kita. Kalau kita hidup dalam daging, pasti alami perasaan-perasaan ini. Kecuali kita sudah mulai berpindah dari daging kepada roh. Pelajaran kita minggu ini di materi saat teduh tentang apa saudaraku? Tentang apa? Ayo yang baca saat teduh. Di kitab apa kita lagi belajar? Kitab Keluaran, pasal berapa? 25. Tentang apa minggu kemarin? Saudara harus belajar. Kalau saudara mau ngerti bagaimana yang katanya daging harus jadi roh. Bagaimana yang Roma 8 katakan kalau memang ada roh Allah di dalam kamu. Hendaklah hidupmu dipimpin oleh roh. Saudara harus ngerti nih pelajaran yang sekarang kita sedang pelajari Keluaran. Tim doa, tim PW harus ngerti. Karena ini bicara tentang bagaimana menghampiri hadirat Tuhan. Minggu ini kita sedang belajar soal tahta, soal tabut, soal kemah suci, soal tabernakel. Dan ada ruang maha kudus di mana tabut Tuhan ada di sana. Ya saudaraku, wah ini luar biasa. Saudara pelajari, nanti pasti nyambung kepada salib. Ya, pelajari aja dulu minggu ke minggunya. Ya. Nah, sekarang kita mau lihat satu persatu saudaraku. Banyak kita secara alamiah pengennya dapat anggur bercampur empedu. Minum deh gue deh supaya gue lupa dah. Supaya jangan sakit sesakit inilah, berkuranglah sakitnya lah. Atau kau bisa sembuh lah dari sakit di jiwa ini, di perasaan ini. Biasanya 3 macam ini yang pertama adalah mengarah kepada orang lain. Perasaan kita itu ya saudara, yang disakiti itu, yang menderita itu saudaraku. Nah, kalau jenis saudara adalah jenis mengarah pada orang lain, saudara akan mudah marah-marah, benci orang, tidak memaafkan orang, menggerutu ya, atau banyak cerita kanan kiri, mengharapkan belas kasihan, mengharapkan pembelaan kepada orang-orang. 2 minggu yang lalu saudaraku, ya ada satu sebetulnya rekan hamba Tuhan, bukan di Tangerang. Dia kalau ada kebutuhan kadang suka WA saya. Tapi waktu kemarin itu saya melihat, wah ini kok minta dikasihani gitu. Ya. Jadi saya tegur dia di WA. Saya bilang, jangan seperti ini. Kita hamba Tuhan, ya, kita ngerti. Ada peristiwa-peristiwa dalam hidup yang kita enggak mau itu terjadi, tetapi diizinkan Tuhan terjadi. Tapi janganlah mengasihani diri. Cerita ke banyak orang. Saya sampai bilang gini, Ibu, saya di Tangerang itu ada gereja lokal dan ada ranting-ranting. Ada ratusan jiwa yang harus didoakan. Ibu juga punya lokal, juga punya sinode. Sinodenya tidak sama dengan kita. Ibu pasti juga udah banyak cerita kepada orang. Saya mau bilang sama ibu, 2-3 orang sepakat dalam doa. Doamu didengar Tuhan. Gak perlu cerita terlalu banyak orang. Mau berapa banyak ibu ceritain. Betul, saya tegur itu. Karena dalam 1 minggu ada berapa persoalan dia cerita semua. Aduh, kita nih hamba Tuhan kok gitu. Cengeng banget.
Nah ini contohnya saudaraku. Banyak cerita kanan kiri. Supaya dibelas kasihani. Ya kan, lu tahu kan hidup gua kan paling susah dah. Coba lu belum apa-apa nih cerita gua nih. Ceritain semua penderitaannya. Hanya untuk dikasihani. Hanya untuk mendapatkan pembelaan. Jemaat Tuhan di GKPY kita tidak dilatih untuk seperti itu. Amin. Amin. Nah, ini kan ada jenis orang yang kalau ada apa-apa pasti keluar. Ya. Tapi jenis yang kedua adalah mengarah ke dalam. Dia terluka. Ya, mengasihani diri aja. Ya. Kalau dia lagi ngasih diri itu ya gak jauh-jauh dari nangis. Nangis, sesenggukan, berhari-hari, berbulan-bulan. Tapi sesenggukannya karena mengasihani diri. Terluka, berhari-hari, berminggu-minggu, bertahun-tahun. Tiap ingat luka nangis. Tiap ingat luka nangis. Oh, kita jemaat Tuhan juga gak dilatih begitu. Yang ketiga, mengarah ke bawah, menekan perasaan. Rasa lukanya, rasa kecewanya, rasa marahnya, semua ditekan ya, disupres. Akhirnya keluar dalam bentuk pasif. Pasif, nggak ngomong apa-apa, diem aja. Di gereja nih, semua udah tepuk tangan, dia nggak tepuk tangan. Semua udah nyanyi, dia gak nyanyi. Semua bilang amin, kagak ada amin keluar. Pasif. 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 Nah, 3 tipe ini saudaraku. Ini adalah jenis orang yang lebih mencari anggur bercampur empedu. Bukan lebih untuk mengatakan, apalagi Yesus bilang kamu tersalib bersama dengan aku. Aku telah tersalib bersama dengan Yesus. Itu sangat berlawanan saudaraku. Ya bukan berarti kalau kita lagi punya kesulitan orang lain enggak boleh tahu. Bukan, boleh. Tapi ya dikira-kira ya, masa se-RT tahu semua, diceritain tiap tetangga, didatengin rumahnya satu-satu. WA semua grup yang ada di WA dikirim semuanya. Dari yang paling dekat sampai yang paling jauh. Yang satu gereja sampai yang udah beda gereja. Satu kota sampai beda negara dikirim semua. Nah, itu kan namanya karena terlalu mengasihani diri. Nah boleh juga seperti itu saudara. Kita boleh sharing sama beberapa orang yang kita percaya. Berdoa sepakat. Karena Tuhan bilang 2-3 orang berkumpul atas namaku, aku ada di sana. Berdoalah sepakat. 2-3 orang. Atau ketika kita dua puasa misalnya. Atau maksimal 2 pelayan. Nah itu kira-kira puluhan orang. Ya atau kadang-kadang ada yang tertentu. Kita bawa juga berdoa di dalam ibadah seperti ini. Boleh ya untuk minta dukungan doa. Tapi motivasinya saudaraku bukan mengasihani diri. Sangat bertolak belakang dengan prinsip salib. Amin, saudara-saudara. Ya, terus berikutnya. Ya, kita baca ayat ini. 1, 2, 3. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Perhatikan yang dikuningin itu saudaraku. Ya, Tuhan itu yang tadi saya bilang, dia itu luar biasa, lengkap, sempurna. Yang Yesus telah lakukan di kayu salib buat saudara dan saya. Segala dosa kita. Di hari ini
Kalau saudara tahu ada nih dosa di dalam hidupku yang sulit aku lepaskan atau sulit disembuhkan. Aku belum pernah akui itu. Ngomong sama Tuhan juga kayaknya enggak keomong. Nah itu jangan sampai terjadi saudaraku. Amin semuanya. Jangan ada dosa disembunyikan. Bicara saja kepada Tuhan dosa apa. Kecuali saudara bingung, saudara boleh datang kepada saya ya atau kepada Pak Dani untuk bisa dibimbing. Atau kepada Ibu Ati atau kepada pemurid saudara. Dibimbing karena segala dosa kita telah ditanggungnya. Yesus enggak main-main melakukannya. Luar biasa. Dan juga menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, kemarin mungkin yang kelas EG sudah ada dosa yang disampaikan minta dihapuskan. Mungkin saudara juga sudah berjanji, aku tidak mau lagi jatuh di dalam dosa yang sama. Hari ini saya bertanya, saudara jawab sendiri dalam hati. Juga saudara-saudara yang sudah lampaui kelas CG bertahun-tahun yang lalu. Apakah masih ada dosa yang masih terjadi di dalam hidup kita? Masih diulang lagi, masih diulang lagi. Hari ini saudaraku, Tuhan Yesus mengatakan Dia itu menyucikan kita dari segala dosa dan segala kejahatan. Amin. Amin. Saudara percaya? Amin. Nah ini harus ke semua kita. Jangan ada satupun di antara kita enggak mendapatkan faedah yang luar biasa dari pengorbanan Yesus yang tadi kita sudah lihat. Dia sempurna, dia sungguh-sungguh, dia konsekuen, dia sangat bertanggung jawab. Sehingga penderitaan seperti apapun mau diambil, mau dia alami. Supaya jangan sedikit pun kurang dari apa yang harus dia lakukan. Karena tanggung jawabnya adalah buat segala dosa kita. Menyucikan kita dari segala kejahatan. Saya mau katakan sama saudara, kalau saudara masih ada kebiasaan-kebiasaan buruk, termasuk pikiran-pikiran negatif yang masih suka datang dalam hidupmu. Jangan pernah berhenti beriman percaya kepada Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan pimpin aku. Aku tahu Engkau telah mengampuni segala dosaku. Tentu dosa yang kita akui saudaraku. Maka kalau ada dosa akui. Dia pasti ampunin. Dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ini penting untuk kita semua sadari. Kenapa saudaraku sebentar kita mau terima perjamuan kudus. Perjamuan ini kudus. Jadi tentu kita harus siapkan hati kita, diri kita yang kudus. Tapi juga ini menjadi kesempatan sebelum kita terima perjamuan. Saya beri kesempatan untuk kita mengakui dosa-dosa kita. Khususnya hari ini yang berkaitan tadi dengan perasaan. Saudara jenis yang mana? Coba kembali William ke yang tadi. Saudara jenis yang mana? Yang gampang marah keluar, diomong keluar. Gampang menggerutu, gampang menilai orang termasuk menghakimi orang. Gampang cerita sana sini. Atau saudara jenis yang ke dalam. Atau jenis yang jadi pasif. Ini tiga-tiganya salah. Ini tiga-tiganya jenis yang mengharapkan anggur bercampur empedu. Minta dimaafkan, minta diperhatikan, minta dihargai, minta dihormati. Kecewa kalau enggak dapat. Ini jenis-jenis yang harus bertobat. Jenis yang mau berubah seperti Yesus. Amin, saudara-saudara.
Karena jenis 1, 2, 3 tidak ada pada Yesus. Amin. Coba saudara cek, mana Yesus? Ada di jenis ke-1 dia? Enggak. Mau diomongin apa, dihina kayak apa waktu disalib malah dibilang turun kamu. Kalau emangnya lu Mesias, lu juru selamat, turun. Wah udah segala macam yang diomongin sama tentara dan ahli-ahli Taurat. Tapi dia tidak 1, dia tidak 2, dia juga tidak 3. Itulah Yesus yang mengenal salib dan tersalib. Saudara, kita semua juga seharusnya menjadi orang-orang yang tersalib. Apa yang tersalib? Manusia lama kita turut disalibkan. Amin. Haleluya. Supaya kita keluar menjadi manusia yang baru. Nah ini semua adalah pekerjaan dari manusia lama. Udah ketemu belum masing-masing bagiannya yang mana? Oh Bugem, saya mah bukan cuma 1, saya 1 sama 2. Kadang 1, kadang 2. Bisa jadi. Saya mah Bugem 2 dan 3. Makanya disuruh apa juga males. Gereja nih butuh apa nih? Kagak mau saya mah. Diajak-ajak juga gak kepengen. Gak ada gerakan di hati. Jangan pikir gak ada gerakan, itu gerakan roh. Jangan, bukan roh. Jangan kau dalam kondisi pasif. Karena engkau kecewa. Karena engkau terluka. Betul? Jadi jangan bilang enggak ada gerakan dari Roh Kudus buat datang. Iya pastilah. Kalau engkau penuh dengan luka. Beresin dulu lukanya. Baru engkau akan mengerti Roh Kudus maunya apa dalam hidupmu. Paham saudara-saudara? Ya, jangan mau ya. Ini 3-3-nya jelek. Ini 3-3-nya mengharapkan dan mencari anggur bercampur empedu. Nggak boleh kita jadi orang-orang seperti ini. Ini harus dimerdekakan. Bukankah Yesus telah menanggung segala-galanya buat kita? Kita hargai apa yang Yesus lakukan dengan sangat konsekuen, sangat tanggung jawab, sangat penuh kasih. Dan kita harus alami, harus beres dari 3 ini. Dan gak boleh lagi. Kalau masih di 3 ini namanya kita belum tersalib dan belum mengenal salib. Ngomong salib mungkin banyak, bisa banyak. Tapi dari kelakuannya dan dari hati kita sendiri kita mengenal. Kita belumlah tersalib. Oke, lalu saudaraku berikutnya. Ya 1 ayat lagi kalau gak salah ya. Ya ini. 2 Korintus 1 ayat 3 mengatakan 1, 2, 3 kita baca. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami. Sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan. Dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Ini yang benar. Ini dialami oleh Rasul Paulus. Dan sebelum Rasul Paulus, Yesus telah mengalaminya. Maka Yesus enggak perlu minum anggur bercampur empedu. Ini Rasul Paulus juga alami. Kita tahu bagaimana Rasul Paulus menderita. Bagaimana dia mati dipancung. Tapi Rasul Paulus bilang terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa yang penuh belas kasihan. Jadi saudaraku, kalau kita butuh belas kasihan, jangan cari sama orang. Jangan cari sama orang.
Sekalipun orang itu orang yang dekat. Karena kadang-kadang orang dekat yang bikin kecewa. Kemana kita cari belas kasihan? Ke Tuhan Yesus. Kepada Bapa Surgawi. Itulah Tuhan kita. Dialah sentral hidup kita. Nah ini kan kembali, siapa sentral hidup kita? Kalau sentral hidup kita mama papa kita, ya kita akan cari belas kasihan dari mama papa, begitu nggak dapat kecewa. Atau suami, atau istri, atau orang tua mengharapkan belas kasihan dari anak-anak. Satu hari engkau akan kecewa. Siapapun manusia yang kita harapkan belas kasihannya, satu kali kita pasti kecewa. Tapi hari ini Tuhan mau sadarkan kita. Tuhanlah sumber hidup kita. Amin. Dialah sumber segala sesuatu dalam hidup kita. Jadi kalau kita butuh belas kasihan, datanglah kepada Dia. Ada tata kasih karunia Tuhan yang kita bisa datang dengan sepenuh hati tiap-tiap waktu yang kita mau datang kepada Dia. Bahkan ketika suami istri menghadapi persoalan yang berat, datanglah berdua kepada tata kasih karunia Tuhan. Dia yang sanggup memberikan pertolongan, bahkan penghiburan. Dialah Allah sumber segala penghiburan yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami. Ya, saudara ikut komsel misalnya, mengharapkan penghiburan, ya, mengharapkan belas kasihan dari PKS. Satu kali engkau akan kecewa, saya bilang. Pokoknya kalau kita ngarepin dari manusia, satu kali pasti kecewa. Maka jangan harapkan dari manusia. Supaya kita gak kecewa. Atau ketika kita mendapatkan atau kita tidak mendapatkan, ya kita gak akan kecewa. Mendapatkan syukur kalau ada saudara yang ingat merenan. Kita lagi sakit, ada yang WA. Ya puji Tuhan lah ada yang ingat. Terus bagaimana kalau gak ada yang ingat? Kadang-kadang ada yang ulang tahun juga saya lupa. Pengurusnya juga lupa. Udah lewat, waduh si itu ulang tahun kagak diselamatin, kagak didoain. Nah saudaraku coba kalau ngarepin dari orang, banyak persoalan kita bisa kecewa. Betul ya? Betul? Ya sedih dong hidup banyak kecewanya. Banyak menderitanya, banyak lukanya, gak enak amat. Ya Tuhan itu pengen beri kita itu kan sukacita dan damai sejahtera. Betul saudara-saudara? Maka harapkan itu dari Tuhan. Dia adalah sumber segala penghiburan yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami. Sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan. Saya kan pernah cerita ya, waktu saya sedang terluka. Rasanya hidup ada di paling bawah. Terus ada satu, ya kebetulan masih saudara sama saya. Dari keluarga besar. WA saya cerita dia punya problem. Aduh saya bilang. Waktu itu ya, gua aja lagi menderita begini. Nggak ada yang nolongin. Gue merhatiin lu, nggak ada kekuatan. Nggak kuat dah, nggak kuat. Betul-betul itu saya nggak jawab saudara persoalannya dia. Ya waktu itu ya, tapi puji Tuhan. Sekarang sudah ada perubahan. Karena mengerti firman. Mengerti firman. Lebih mengerti firman. Maka Tuhan ubahkan kita. Amin saudara-saudara. Saya nggak tahu kondisi sekarang saudara. Apakah kondisi saudara sekarang sudah lepas dari 3 perasaan seperti itu? Sudah lebih lagi bisa menghayati salib Tuhan dengan penuh rela, penuh syukur. Ya, kenapa bersyukur dalam penderitaan? Syukur Tuhan aku alami ini. Karena kalau aku enggak alamin, aku enggak tahu
kejadiannya seperti ini. Aku gak punya pengalaman. Tapi ketika aku alami, syukur Tuhan, pengalamanku bertambah. Saudara suka begitu gak kalau ngalamin kejadian? Ya, misalnya kejadian kecopetan gitu ya. Ternyata gue naruh itu di sini bisa dicopet. Ya udah dah, gue belajar dah dari peristiwa ini. Benar gak saudara? Ya, ya. Atau anak kita tahu-tahu di jalan ngalamin apa? Kita jadi ngerti lewat persoalan yang dihadapi oleh anak kita. Itu kan ada penderitaan-penderitaan di dalamnya. Tapi kita mendapatkan pelajaran. Tetap aja ambil ucapan syukur. Daripada kita jengkel, kesal dan marah. Betul enggak saudaraku? Ya? Betul? Nah, penderitaan itu mengajar kita. Penderitaan itu kadang mengajar pasangan kita. Penderitaan itu mengajar anak-anak kita. Jadi di dalam segala penderitaan kita dapat mengucap syukur. Ya. Nah inilah yang penting saudaraku ayat ini ya. Supaya kita mengalami Tuhan intinya. Lewat salib kita mengalami Tuhan. Karena Tuhanlah yang sanggup memberikan kepada kita. Seperti apa yang Stefanus rasakan. Bagaimana ketika dirajam batu dia bukan ketakutan. Dia malah mengucap syukur kepada Tuhan. Dia lihat penglihatan, dia bersuka cita. Padahal lagi dilemparin. Wow, itu kan mujizat yang luar biasa. Itulah hidup dari seorang yang dipimpin oleh Roh Tuhan. Stefanus itu seorang yang penuh dengan Roh Kudus. Nah, saudara dan saya ya, kita bisa lepas dari 3 persoalan tadi ya. 3 perasaan-perasaan yang merusak. 3 perasaan-perasaan yang hanya menjatuhkan kita ya, tidak membangkitkan iman kita, tidak memberikan kepada kita satu pengalaman rohani ya, pengalaman iman saudaraku. Tapi mari kita rindukan Tuhan, aku mau tersalib supaya yang lama itu semua dibereskan. Aku jadi manusia yang baru, yang penuh ucapan syukur, penuh dengan penghiburan daripadamu. Ya, amin saudara-saudara. Haleluya. Jadi apapun penderitaan kita, kita tetap jadi orang yang bisa bersuka cita. Tetap bisa tertawa, tetap bisa memuji Tuhan, tetap bisa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya sebentar kita mau siapkan hati kita saudaraku. Sebelum kita terima perjamuan kudus ya. Mari koreksi, buka hati kita ya, biar firman dan Roh Kudus mengkoreksi kita. Kalau saat ini saudara diingatkan ada dosa yang belum saudara akui kepada Tuhan. Sebentar akui dosanya, karena Tuhan itu telah menderita segitu rupa untuk semua. Dia mau ya menanggungnya dan dia telah menanggungnya. Ucapkan ya di dalam doa kita dan terimalah pengudusannya. Jangan lagi kalau kita sudah akui dosa kita, jangan lagi Tuhan ampuni aku enggak ya, Tuhan ampuni aku enggak ya, jangan gitu. Kalau kita sudah akui dosa kita, minta darahnya menyucikan kita, dia pasti mengampuni kita semua. Amin. Haleluya. Yuk kita nyanyi apa? Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh Oh Yesus, sungguh-sungguh baik, teramat baik. Haleluya. Ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu. Mari
dengan sungguh-sungguh. Ketika kita mulai mengenal salibnya, kita akan memuji, kita akan menyembah Dia. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, mari puji Dia. Haleluya. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Katakan lagi, ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu. Engkau luar biasa. Oh, kasih-Mu Yesus Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Cek 1, 2. Inilah waktunya saudara-saudara. Responi firman Tuhan hari ini. Kalau ada dosa yang belum engkau akui kepada Tuhan, hari ini akui. Di antara perasaan-perasaan yang tadi telah ditayangkan, yang mana diri kita masing-masing. Katakan kepada Tuhan, di waktu yang lalu Tuhan, kami belum mengerti perkara ini. Kami pikir kami telah pikul salib. Kami pikir kami telah tersalib. Padahal sesungguhnya kami orang-orang yang masih mencari anggur itu untuk minum bercampur dengan ampun-Mu. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan Yesus. Ubahkan perasaan-perasaan kami Tuhan. Oh, ada kasih-Mu di dalam kami. Kasih yang sempurna. Hari ini saudaraku, ada kasih Tuhan di dalam kita. Kasih yang luar biasa mencintai kita. Kasih yang sempurna. Kasih yang bertanggung jawab. Kasih yang mau menanggung sepenuhnya dosa pelanggaran kita. Kasih yang sepenuhnya menyucikan kita. Oh, haleluya Yesus. Ada kasih-Mu dalam kami. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih. Kasih-Mu yang luar biasa, yang ampuni kami. Maka kasih yang luar biasa ini Tuhan sanggup membebaskan kami dari segala luka kami, dari segala penderitaan kami, dari segala kecewa kami, dari segala pencarian akan harga diri
dihargai, dihormati, ditinggikan, diagungkan. Semua perkara itu sungguh bukanlah salib. Kita kaya rabasanda, korabaya labasanda kaya labara. Bebaskan kami, bebaskan kami, lepaskan kami. Oh, haleluya Yesus, sumber pertolongan kami, karena Engkaulah sumber belas kasihan kami yang kami butuhkan. Engkaulah sumber penghiburan kami yang kami perlukan. Haleluya, haleluya. Maka kami bukan lagi orang-orang yang mudah kecewa, mudah marah, mudah menyimpan sakit hati, mudah menghakimi orang. Korabaya lama syanda kaya lama. Ampuni kami Tuhan. Haleluya. Korabata kaya lama sante. Terang firman-Mu Tuhan memberikan pengertian kepada kami, membukakan jalan kami, menyinari hati kami. Tuhan, ampuni semua dosa kesalahan kami, ketidakmengertian kami akan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau berikan kepada kami hari ini penghiburan, berikan kepada kami belas kasihan-Mu. Kapanpun kami datang kepadamu, tata kasih karunia-Mu selalu ada, selalu siap. Oh Tuhan, biarlah mulai hari ini mata hati kami tertuju kepadamu. Pikiran, perasaan, keinginan kami hanya tertuju kepadamu. Kami boleh terus melihat salib Yesus Kristus yang telah dengan penuh rela berkorban bagi kami. Maka Tuhan, segala luka kecewa kami taruh kepada salib Tuhan. Tuhan telah menanggungnya. Haleluya, Tuhan telah menanggungnya. Engkau dan saya tidak perlu menanggungnya. Engkau dan saya tidak perlu menanggungnya. Karena Tuhan telah menanggungnya dengan sempurna buat kita semuanya. Oh Tuhan Yesus, sembuhkan hati kami. Sembuhkan hati kami. Dengan kasih-Mu ya Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Maka Bapa berkati perjamuan pada pagi hari ini. Dengan berkat kasih karunia Bapa yang luar biasa. Dengan darah pengorbanan dan kasih sayang Yesus Tuhan yang begitu tulus kepada kami semua. Dan penghiburan kekuatan dari Roh Kudus menyertai. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita
Haleluya, saudara bisa baca ayat yang saudara dapatkan hari ini. Mari kita angkat roti di tangan kita. Yohanes 6 ayat 53 mengatakan, maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Oh haleluya Tuhan Yesus, terima kasih. Di tangan kami adalah tubuh-Mu Tuhan. Dan oleh karena kami percaya ini tubuh-Mu, dan sebentar kami makan tubuh-Mu, kami menerima hidup yang kekal. Oleh karena pengorbanan-Mu di kayu salib Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bukan saja kami ditebus dari segala dosa, tapi kami telah menerima hidup-Mu, hidup yang bangkit, hidup yang baru di dalam nama Tuhan Yesus. Maka kami percaya firman yang hari ini kami dengar akan mengerjakannya di dalam hidup kami masing-masing. Bukan oleh kekuatan kami, tapi oleh kuasa firman-Mu terjadilah dalam hidup kami. Kami mengenal salib-Mu, kami tersalib bersama-Mu dengan penuh ucapan syukur. Terjadi atas hidup kami, terjadi atas hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, mari makan bersama. Kita angkat anggur di tangan kita. Ayat 55, sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku dan hidup oleh aku. Terima kasih Tuhan Yesus. Di tangan kami adalah darah-Mu, darah perjanjian yang menghapus segala dosa kami. Tidak ada satupun dosa yang telah kami akui yang tidak terhapus oleh darah-Mu. Darah-Mu amat berkuasa menghapuskan semua dosa kami, mengampuni semua dosa kami, menyucikan kami menjadi seorang yang punya hidup yang baru. Terima kasih Tuhan untuk hidup baru yang kami terima. Terima kasih Tuhan untuk pembebasan yang kami terima. Terima kasih Tuhan untuk cara merespon yang baru terhadap penderitaan-penderitaan hidup kami. Kami bukan lagi orang yang mengasihani diri. Kami bukan lagi orang yang mencari pembelaan dan pembenaran dari orang lain. Tetapi kami hanya akan datang kepada tahta kasih karunia Tuhan yang sanggup dengan kuat kuasanya memberikan kekuatan baru setiap hari, memberikan penghiburan yang luar biasa sehingga hidup kami jalani dengan penuh damai sejahtera dan sukacita. Haleluya, haleluya. Mari yang beriman percaya kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus.
Haleluya. Haleluya. Saudara terima damai sejahtera Tuhan. Saudara terima sukacita Tuhan. Haleluya. Bebas, bebas karena pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku telah bebas, bebas. Dia tinggal di dalamku. Haleluya. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Amin. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku telah bebas, bebas. Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku telah bebas, bebas. Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Amin. Oleh kuasa darahnya Katakan sama-sama. aku bebas. Mari semuanya bangkit berdiri. Bapak terima kasih, kami orang yang bebas di dalam Tuhan. Bebas dari segala dosa. Bebas dari segala luka hati dan kekecewaan. Engkau telah sembuhkan kami. Maka mulai hari ini, Engkaulah fokus hidup kami. Engkaulah harapan hidup kami. Kami tidak lagi menggantungkan harapan dan penghiburan kami kepada manusia. Tapi hanya kepadamu, Tuhan kami yang besar dan hebat. Maka sebentar saudara-saudara pulanglah dari rumah tempat ini kepada rumah tanggamu masing-masing. Bawalah iman yang benar kepada Yesus. Bawalah hidup yang tersalib bersama Tuhan. Penuh ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari silakan kembali duduk saudaraku karena kita mau melihat beberapa pengumuman. Mari saya minta tim multimedia. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segala